Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita bersama-sama menikmati hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mau meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian. Mari kita teduhkan hati. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Sujud menyembah kepadanya dengan hormat rendah. Akuilah dosamu di depan Sang Kudus. Mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Sinar mulianya memancar, aduknya bersinar. Sang terang dunia, mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Mari kita teduhkan hati, rasakan harinya. Dia datang untuk mengampuni dan berikan karunia. Tiada yang mustahil bagi yang beriman. Mari kita teduhkan hati, mohon ampunannya. Mari kita meneduhkan hati. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini berambil dari Ibrani pasal 4 ayat 14
dan ayatnya yang ke-15. Ibrani 4 ayat 14-15, demikian firman Tuhan. Sekarang karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Putra Elohim, marilah kita memegang teguh pengakuan kita. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu, tetapi dia tidak berbuat dosa. Puji nama Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas juru selamat kekasih kita, Yesus Kristus. Dia adalah imam besar kita. Sebagai imam besar kita, dia mendoakan kita. Dia dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengerti dan dia memahami. Marilah kita bersukacita, karena kebenaran ini mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, dan Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia peduli kepada kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memelihara kita. Puji nama Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan saya mohon kesediaan Korason untuk bisa memimpin pembacaan bagi kita. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Yahweh memerintah, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Dia yang bersemayam di antara kerub-kerub, biarlah bumi berguncang. Yahweh yang maha besar ada di Sion, dan dialah yang ditinggikan atas segala bangsa. Biarlah mereka memuji namamu yang besar dan dahsyat, sebab namamu kudus. Kekuatan Raja, mencintai keadilan. Engkau telah menegakkan keadilan dan melaksanakan keputusan serta kebenaran di dalam Yakub. Tinggikanlah Yahweh, Elohim kita, dan bersujudlah pada tumpuan kakinya, sebab dia kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Tinggikanlah Yahweh Elohim kita, dan bersujudlah pada tumpuan kakinya, sebab Dia kudus. Mari kita meninggikan Tuhan, dan kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, aku percaya kepadamu. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi.
Haleluya. Terpujilah Tuhan Bapa kita yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah sekuat-kuatnya, janganlah menahannya. Angkatlah suaramu seperti sangkakala. Perlihatkanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada keluarga Yakub dosa mereka. Namun mereka mencari aku hari demi hari dan menginginkan pengetahuan akan jalan-jalanku. Sebagai sebuah bangsa yang telah melakukan kebenaran dan tidak meninggalkan pertimbangan Elohim mereka. Mereka bertanya kepadaku tentang pertimbangan kebenaran. Mereka berhasrat untuk mendekat kepada Elohim. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Kami membuat jiwa kami menderita dan engkau tidak mengetahuinya. Lihatlah, pada hari puasamu engkau mencari kesenangan dan engkau menekan semua pekerja kerasmu. Lihatlah, engkau berpuasa untuk berselisih dan berbantah-bantah dan memukul dengan pukulan kefasikan. Seharusnya engkau tidak berpuasa seperti hari ini untuk membuat suaramu terdengar di tempat tinggi. Seperti itukah puasa yang aku kehendaki? Puasa sebagai sebuah hari bagi seorang manusia untuk menyengsarakan jiwanya, untuk menundukkan kepalanya seperti gelagah dan membentangkan kain kabung dan debu. Apakah ini yang engkau sebut sebagai puasa dan hari kesukaan bagi Yahweh? Bukankah ini puasa yang aku pilih, yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman untuk melepaskan ikatan-ikatan kuk, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk mematahkan setiap kuk? Bukankah untuk membagi rotimu kepada yang lapar dan membawa yang miskin ke rumahmu? Ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari saudaramu. Pada waktu itu terangmu akan memancar seperti fajar pagi hari, dan pemulihanmu akan bersemi dengan cepat. Kebenaranmu akan berjalan di depanmu. Kemuliaan Yahweh akan ada padamu. Pada waktu itu engkau akan memanggil, dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan menangis, dan dia akan berkata, inilah aku. Ketika engkau menyingkirkan kuk dan tidak lagi mengacungkan tangan dan membicarakan kefasikan. Dan ketika engkau membawa jiwamu kepada yang lapar dan memuaskan jiwa yang sengsara, maka terangmu akan bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan menjadi seperti siang hari. Yahweh akan selalu memimpinmu dan memuaskan jiwamu di tempat-tempat yang kering, dan menyegarkan tulang-tulangmu. Engkau akan menjadi seperti sebuah taman yang dialiri air, dan seperti mata air yang airnya tidak pernah kering. Mereka yang berasal dari antaramu akan membangun reruntuhan yang dahulu engkau akan mendirikan dasar-dasar bagi banyak generasi. Dan engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang berlubang, yang membetulkan jalan-jalan untuk didiami. Jika engkau membuat kakimu berbalik karena Sabat dengan tidak melakukan kesenanganmu pada hari kudusku, dan engkau menyebut Sabat sebagai kenikmatan yang kudus bagi Yahweh, yang dimuliakan, dan engkau sungguh-sungguh memuliakannya dengan tidak mengikuti jalan-jalanmu sendiri, dan tidak mencari kesenanganmu sendiri, bahkan membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Yahweh telah berfirman. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur
Dan kami bersuka cita, kami boleh membaca firman Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap kami masing-masing di dalam situasi kehidupan kami masing-masing, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan bagi hidup kami, di dalam hidup kami, dan kami dapat melaksanakannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita telah membahas manfaat berpuasa di dalam masa Prapaskah ini. Gereja Tuhan banyak yang mengambil kesempatan, mengambil waktu untuk berpuasa. Dan pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua. Minggu yang lalu kita telah membahas 2 poin ini di dalam berpuasa, manfaat berpuasa. Yang pertama adalah membersihkan tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6, 19-20, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Jadi kita mesti berpuasa untuk membersihkan tubuh kita, karena tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berpuasalah dari makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan yang tidak sehat, makanan-makanan yang palsu, yang bisa menimbulkan sakit penyakit di dalam tubuh kita, menumpuk racun. Ya, berpuasalah. Kalau saudara tidak kuat tidak makan, maka makanlah, tetapi makanlah yang bersih, ya. Jangan makan yang minyak-minyak, gorengan, tepung, penuh zat pengawet, zat pewarna, ya. Makanan yang hanya enak di lidah, tapi setelah itu masuk di tenggorokan, masuk di pencernaan, membuat badan kita menjerit. Ya. Yang kedua, manfaat puasa adalah membersihkan pikiran, karena semua pikiran harus ditaklukkan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau media sosial yang Anda ikuti, yang Anda follow, selama ini hanya hiburan-hiburan yang tidak bermutu, tayangan-tayangan yang toksik, yang tidak kudus, ya, saudara harus berpuasa, ya. Saudara harus mengurangi setiap paparan negatif, baik dari handphone, dari media sosial, dari televisi, semua paparan negatif yang bisa meracuni pikiran saudara. Harus berpuasa, kurangi waktu gadget, kurangi waktu nonton TV, kurangi waktu main game, ya, dan segala macam. Semua paparan negatif dan tidak kudus yang meracuni pikiran saudara dipuasakan, diberhentikan, ya. Nanti setelah selesai masa Prapaskah bukan diterusin lagi, ya. Tapi tetap jaga pikiran kudus, ya, karena pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Itu minggu lalu kita sudah membahasnya. Pada pagi hari ini kita akan melihat manfaat puasa yang ketiga, yaitu melepaskan dari belenggu. Berpuasa itu melepaskan dari belenggu. Dari Yesaya pasal 58, kalau ada Alkitab di sebelah saudara, saudara bisa sambil buka Alkitabnya dan melihat, ya. Nah,
Dalam Yesaya 58, kita lihat Tuhan tidak berkenan kepada hal-hal yang berikut ini, yaitu saat berpuasa atau saudara berpantang makan, ya. Kalau berpuasa itu saudara tidak makan, tidak minum. Kalau berpantang makan itu saudara berpantang makanan tertentu, misalnya berpantang makan daging. Saya pernah berpantang makan daging merah selama masa Prapaskah. Jadi ketika keluarga pergi makan ke warung tongseng, ya, makan daging kambing, saya ikut tapi saya tidak makan daging. Saya bawa eh, makanan saya dari rumah, sayuran, tahu dan tempe. Gitu, saudara. Misalnya bisa juga saudara berpantang makan yang enak. Ya, kalau saudara makan pisang goreng, terus kalau orang Indonesia Timur itu makan pisang goreng dengan sambal gitu ya, makan ubi rebus, singkong rebus dengan sambal. Kalau saudara berpantang makan yang enak, ya, maka si sambal itu yang bikin enak itu dipantangin gitu. Jadi makan saja ubi rebus, eh, pisang rebus, nah, seperti itu. Ya, jadi beda antara berpuasa dan berpantang makan ya. Nah, Tuhan tidak berkenan ketika kita sedang berpuasa atau berpantang makan. Dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan mencari kesenangan. Puasa, tidak makan, tapi mencari kesenangan. Tetap nonton drakor kesukaan, tetap main game gitu ya. Tetap menghabiskan waktu dengan tidur gitu ya. Nah, itu Tuhan tidak suka. Kamu berpuasa tapi kamu tetap mencari kesenangan. Dan bahkan kamu menekan pekerja. Kamu berpuasa, tetapi kepada ART di rumah kamu tetap jahat. Kamu tidak memberi libur. Kamu tidak mengurangi beban pekerjanya. Seringkali orang itu merasa gini, saya kan sudah gaji dia, maka dia harus saya suruh-suruh. Itu udah hak saya untuk menyuruh-nyuruh dia. Ya. Karena saya sudah gaji. Saya udah kasih gaji, saya udah kasih bonus, ya. Saya udah berbaik hati kepadanya. Terserah saya mau suruh-suruh. Ya. Ketika kita sedang berpuasa, tapi kita menekan pekerja, kita menekan karyawan, ya. Apalagi kalau kita sampai menahan hak dia, itu Tuhan tidak berkenan. Itu membuat Tuhan marah. Kalau kita bisa membuka pintu, bukalah pintu. Mengapa kita harus menyuruh pembantu atau menyuruh karyawan untuk membuka pintu, padahal kita duduknya itu dekat dengan pintu itu. Lalu kita berdalihkan dia kerja di sini. Saya sudah gaji dia harus buka pintu. Saudara, kalau itu terjadi ya di perusahaan yang dipimpin oleh orang Kristen, di rumah tangganya orang Kristen, ya itu Tuhan tidak suka. Ya. Kalau saya bisa mengganti galon air minum yang sudah kosong, tidak perlu saya panggil pembantu atau karyawan untuk menggantinya. Kan saya masih bisa. Lalu kita berdalih, saya sudah menggaji dia. Ya. Itu saudara kita tuh enggak punya hati kasih. Ketika orang tua saya menjadi abdi negara, di rumah itu ada pekerja. Ada sopir 2, ada kepala rumah tangga, ada juru masak, ada tukang cuci, ada tukang kebun, ada ajudan.
ada satpam. Practically ada 10 orang pekerja di rumah. Tetapi orang tua saya melarang kami menyuruh-nyuruh mereka. Setiap kali pulang sekolah, kami harus mencuci seragam kami sendiri, cuci kaos kaki kami sendiri. Kami tidak boleh menyuruh mereka melemparkan seragam atau pakaian kami supaya mereka mencucinya. Tidak boleh. Walaupun mereka dengan senang hati akan melakukannya. Karena mereka digaji untuk bekerja di situ. Tetapi saya dengan adik-adik saya, kami cuci seragam kami sendiri. Dan Indonesia Timur itu sangat panas. Pulang sekolah jam 1, cuci seragam, jemur jam 5 sore udah kering, besok pakai. Di rumah ada mobil 2, tapi kami tidak boleh naik mobil. Sopir itu dilarang untuk menjemput dan mengantar kami. Kami ke sekolah jalan kaki atau naik sepeda. Mengapa demikian? Karena saya bersyukur kepada Tuhan bahwa orang tua saya takut kepada Tuhan. Mereka tahu tidak boleh menekan pekerja. Apalagi ketika kita sedang berpuasa. Jangan menekan pekerja. Jangan bersikap tidak baik kepada orang yang lebih lemah atau status pekerjaannya dia itu, katakanlah minta maaf, lebih rendah daripada status pekerjaan kita. Hanya karena mereka digaji, mereka menerima gaji dari kita. Tuhan tidak berkenan ketika kita berpuasa atau berpantang makan, kita berbantah, berkelahi, ya, saling pukul-pukulan, tidak semena-mena. Itu Tuhan tidak berkenan. Lebih baik tidak usah berpuasa. Kalau kita di dalam kita berpuasa, kita masih berkelahi dengan orang lain. Bersikap tidak semena-mena dengan orang lain. Tuhan tidak berkenan kalau kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, atau kita berpantang makan, tetapi tidak ada pertobatan. Di dalam ayat 5 dikatakan, puasa sebagai sebuah hari bagi seorang manusia untuk menyengsarakan jiwanya, untuk menundukkan kepalanya seperti gelagah dan membentangkan kain kabung dan debu. Kalau ketika kita berpuasa, kita menyengsarakan diri, menahan lapar dan haus, ya, taruh abu di kepala, pakai kain kabung, pakai baju hitam terus, tapi tidak ada pertobatan. Puasa hanya praktek lahiriah, tidak ada pertobatan dalam diri kita. Itu Tuhan tidak berkenan sama puasa yang seperti itu. Tetapi Tuhan berkenan kepada ayat 6. Menjadi pelaku kebenaran. Bukankah ini puasa yang aku pilih, yaitu membuka belenggu-belenggu kelaliman untuk melepaskan ikatan-ikatan kuk, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk mematahkan setiap kuk. Ini Tuhan berkenan. Ketika kita berpuasa, kita melakukan kebenaran. Kita menjadi pelaku kebenaran. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Melepaskan ikatan-ikatan kuk. Membebaskan orang-orang tertindas. Mematahkan setiap kuk. Mengangkat semua beban. Itu yang Tuhan berkenan. Lepaskanlah belenggu sesama. Ketika kita berpuasa, ambil waktu untuk berdoa, untuk bersaksi kepada saudara kita atau tetangga kita atau teman kita yang belum kenal Yesus. Kalau mereka belum mengenal Yesus, mereka ada di dalam belenggu. Mereka ada di dalam ikatan. Mereka ada di bawah penghukuman. Mereka ada di bawah murka Tuhan. Dan akhir hidupnya itu sudah jelas.
di dalam kekekalan tetapi tidak bersama dengan Yesus. Ketika kita berpuasa, ambil waktu untuk berdoa, untuk menyampaikan firman kepada mereka yang masih di jalan dunia dan gaya hidupnya tidak kudus, tidak tertib. Ya. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita bangun tidur belum cuci muka udah duduk merokok. Iya kan? Begitu dapat gaji langsung judol. Ya. Begitu punya uang langsung nongkrong di kafe. Langsung ke mall, langsung belanja. Ya. Menghambur-hamburkan uang. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berada di dalam belenggu. Nah, kita berpuasa, berpuasalah untuk mereka. Doakan mereka, tegur mereka, rebut mereka dari jalan kehancuran. Lepaskanlah belenggu sesama kita yang diikat berbagai kecanduan. Tegur mereka, doakan mereka. Ya. Masuklah dalam peperangan rohani untuk mereka. Orang yang diikat kecanduan itu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Kenapa? Karena otaknya itu sudah rusak. Ya. Coba orang yang merokok, saudara suruh berhenti merokok, kan susah. Susah. Dan alasannya macam-macam. Tidak segampang itu bagi mereka karena otaknya sudah rusak. Otaknya itu orang yang kecanduan itu, otaknya itu digenjot, dipaksa terus. Ya, untuk menghasilkan hormon senang. Sehingga ketika disuruh berhenti, itu seperti mobil yang remnya belum nggak bisa. Dia akan meluncur terus gitu. Dia tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa alkohol. Dia tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa rokok. Dia tidak tahu cara hidup tanpa narkoba. Dia membutuhkan pertolongan. Ketika kita sedang berpuasa, berpuasalah, berdoalah untuk situasi keluarga yang tidak rohani atau toksik. Bahwa saudara ada di dalam situasi seperti itu. Tuhan menempatkan saudara di dalam situasi yang seperti itu. Tuhan mengizinkan saudara mengalami situasi keluarga yang ribut aja. Sedikit-sedikit berantem aja. Bukan Tuhan gak ada kerjaan. Bukan Tuhan mau mencobai saudara. Mau lihat nih. Nih. Ya. Si Budi ini bisa nggak dia kuat di situ? Saya mau lihat sampai mana. Ngapain Tuhan begitu? Nggak ada di dalam pikirannya Tuhan itu. Tapi Tuhan mengizinkan saudara mengalami situasi keluarga yang tidak rohani. Situasi keluarga yang berantakan, yang susah. Kalau bahasa anak sekarang tuh toksik gitu ya. Supaya saudara melepaskan keluarga saudara dari belenggu. Belenggu tidak rohani, belenggu toksik. Berpuasalah untuk mereka, doakan. Ini adalah saatnya saudara melepaskan belenggu keluarga. Saudara, itu Tuhan mau, itu Tuhan berkenan. Melepaskan belenggu juga lepaskan belenggu yang ada di dalam dirimu sendiri. Banyak anak Tuhan itu masih di dalam belenggu. Belenggu amarah, belenggu iri hati, belenggu kecewa, belenggu takut, cemas, iri takut, cemas, khawatir, belenggu penolakan. Ini adalah waktunya saudara serahkan kepada Tuhan. Semua belenggu-belenggu itu. Ketika saudara sedang berpuasa dan ada yang membuat saudara marah, serahkan kepada Tuhan.
Buka Alkitabmu, lalu baca ayat-ayat firman Tuhan tentang marah. Ketika sedang berpuasa, saudara tahu bahwa saudara selama ini dikuasai oleh amarah. Ini adalah saatnya saudara melepaskan pengampunan. Kalau selama ini saudara diikat oleh iri hati dalam masa puasa, ini adalah saatnya untuk saudara mengucap syukur atas apa yang saudara buka Alkitab dan saudara baca bagaimana kasih Tuhan kepada saudara. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Ini adalah saat di mana saudara dilepaskan dari belenggu-belenggu ini. Dan izinkan Tuhan untuk memulihkan saudara. Yang kedua, Tuhan berkenan ketika kita berpuasa, kita melakukan kebaikan pada sesama. Ayat 7. Membagi rotimu kepada yang lapar, dan membawa yang miskin ke rumahmu ketika engkau melihat orang-orang yang telanjang, maka engkau menutupinya, dan engkau tidak menyembunyikan dirimu dari saudara. Ketika saudara berpuasa, tidak makan, tidak minum, atau berpantang makanan tertentu. Pada masa itu, yang Tuhan berkenan adalah engkau melakukan kebaikan kepada sesama. Ini ada satu gambar kemarin saya dapatkan. Sengaja saya tidak terjemahkan, saya langsung muat di sini. Ini dari laman Facebook Jesse Speak, jadi saudara bisa lihat ke situ. Jesse ini dia mengatakan, Americans spend billions on ice cream and candy every year. Yet that same money could end world hunger, forcing a hard look at our comfort, faith, and priorities. Jesse ini orang Amerika, dia mengkritik bangsanya sendiri ya. Dia katakan, orang-orang Amerika menghabiskan jutaan dolar untuk membeli es krim dan permen setiap tahun. Ya. Belum lagi coklat. Valentine lah, ya kan? Halloween lah, itu kan permen semua itu, coklat semua. Ya. Dan segala macam hari rayanya mereka orang Amerika. Mereka bisa menghabiskan jutaan dolar untuk membeli es krim dan permen setiap tahun, sepanjang tahun. Namun uang dengan jumlah yang sama, jutaan dolar itu sebenarnya kalau dipakai dapat menyelesaikan masalah kelaparan dunia. Ini adalah satu teguran keras bagi orang Amerika supaya mereka mengevaluasi nilai kenyamanan hidup mereka, iman mereka, dan prioritas-prioritas hidup mereka. Saudara, dalam sehari, saudara menghabiskan berapa rupiah untuk jajan? Kalau saudara kepingin berpuasa,
Tetapi saudara tidak kuat kalau tidak makan. Puasalah dari jajan. Saudara masih bisa makan 3 kali sehari, iya kan? Saudara tidak akan mati. Saudara tidak akan sengsara. Puasalah dari jajan. Katakanlah sehari uang jajanmu 15.000. Pakailah uang jajanmu itu untuk berbuat baik kepada sesama. Pakailah uang jajanmu itu ya untuk membelikan jajan untuk orang lain yang tidak pernah jajan. Puasakan uang jajanmu. Apa yang terjadi kepada orang Amerika itu sangat miris, ya kan? Mereka bisa menghabiskan jutaan dolar hanya untuk beli es krim dan permen sepanjang tahun. Hanya untuk kesenangan diri sendiri. Sementara di belahan dunia yang lain, banyak orang yang kelaparan. Jangankan makan nasi. Saudara pergi ke Afrika misalnya, itu saudara akan menemukan orang makan tanah. Itu tanah liat dibentuk sedemikian, itulah menjadi roti mereka. Kita tidak pergi ke sana terlalu jauh, tapi kita lihat sekitar kita. Kalau dengan uang jajan kita yang 10.000 sehari, 15.000 sehari, atau 5.000 aja, 5.000 sehari, saudara puasakan selama masa prapaskah. Saudara simpan itu 5.000 sehari. Saudara simpan. Saudara tidak jajan selama 40 hari. Selama masa prapaskah. Sejumlah uang itu kemudian saudara belikan beras, belikan gula, belikan sembako. Lalu berikan kepada tetanggamu yang membutuhkan. Itulah puasamu dan itu Tuhan berkenan. Jadi saudara, ketika kita berpuasa, ya, kita tetap bekerja seperti biasa. Ya. Kita tidak berhenti dari kegiatan kita setiap hari karena kita berpuasa, tidak. Karena berpuasa di dalam Alkitab itu justru Tuhan ingin kita itu aktif. Ya. Bukan tidur. Jam puasa tidak termasuk jam tidur. Misalnya, oh saya mau puasa 12 jam. Saudara mulai puasa dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Saudara itu nggak puasa. Atau saudara puasa jam 6 sore, mulai dari jam 6 sore sampai besok jam 12 siang. Saya puasa 18. Itu tidak puasa. Kenapa? Karena saudara tidur. Saudara hanya memanjangkan waktu saudara lapar. Itu aja. Tidak ada rohaninya. Ya, itu hanya puasa untuk fisik, untuk badan kita, untuk menurunkan gula darah, atau supaya sel-sel yang jahat itu dimakan oleh sel-sel yang baik. Itu kalau puasa kesehatan itu seperti itu. Ya. Kalau saudara puasa yang benar, puasa Alkitab, misalnya saudara itu puasanya misalnya dari ketika saudara katakanlah jam 6 lah gitu ya. Saudara bangun jam 4, makan dulu atau apa begitu, lalu saudara mulai puasa jam 6. Sampai nanti malam misalnya jam 6 sore atau jam 8 baru saudara buka. Misalnya seperti itu. Selama waktu itulah saudara terus bekerja, tetap aktif. Firman Tuhan tadi katakan apa? Membebaskan orang dari belenggu, melakukan kebaikan kepada sesama. Itulah puasamu. Tidak ditambah dengan jam tidur. Lalu ketika saudara buka puasa, makan seperti biasa.
Seperti kemarin waktu saudara tidak berpuasa, makan malam seperti biasa, ya. Jadi bukan balas dendam. Saudara puasa dari jam 6 pagi, bukanya jam 6 sore, lalu sepanjang malam tuh saudara makan terus karena apa? Oh, besok pagi saya mau puasa nih. Bukan begitu, ya. Itu langsung batal tuh puasanya. Kenapa? Itulah yang Tuhan bilang, saya tidak berkenan, kamu tuh hanya mencari kesenangan. Kamu berpuasa tapi kamu mencari kesenangan. Selama berpuasa yang dipikirin makanan aja, nanti berbukanya pakai makan apa ya? Nanti ini apa, snacknya apa ya gitu. Nanti buka bersama di mana ya? Di rumahnya Pak Pendeta kah? Di rumahnya Ketua Pemuda kah gitu. Bukan seperti itu, Saudara. Itu hanya memikirkan kesenangan, Tuhan tidak suka. Ya. Dan saudara saya perhatikan ya, anak-anak Tuhan ya, pengen berpuasa, tapi mengikuti pengaturan puasa agama lain. Saya perhatikan ya ada anak-anak Tuhan yang, apalagi sekarang ini, teman-teman kita yang Muslim lagi berpuasa dan gereja juga lagi prapaskah, lagi puasa juga gitu. Lalu ikut puasa, pengaturan puasa saudara-saudara kita yang Muslim, itu nggak benar saudara ya. Karena teman-teman kita yang Muslim ini puasanya itu udah diatur di dalam agamanya, di dalam kitab sucinya. Jam-jamnya itu, ya. Sahur jam berapa, buka puasa jam berapa, dan segala macam. Itu adalah ritual agama mereka. Kalau saudara anak Tuhan mau berpuasa, berpuasalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Makanya saya mengambil kesempatan, 2 kali kesempatan ini untuk mengedukasi saudara supaya saudara tahu, wah nggak tahu puasa Kristen itu kayak mana gitu. Jangan nggak tahu, saudara harus tahu. Kita kurang bergaul dengan firman Tuhan. Sehingga kita nggak tahu ketentuan firman Tuhan itu seperti apa. Misalnya ya anak Tuhan itu olahraganya apa, yoga. Itu salah, saudara. Yoga itu bukan olahraga. Yoga itu adalah ritualnya saudara-saudara kita yang Hindu. Ritual ibadah itu. Ya. Jangan saudara bikin jadi olahraga. Wah, ini bagus buat peregangan dan sebagainya. Itu tidak benar. Gitu. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan. Belajar kenal firman Tuhan, belajar kenal Alkitab, supaya saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu peta untuk saudara, supaya saudara jangan binasa. Ya. Jangan jadi orang Kristen tuh salah kaprah. Dan yang kelima, gunakan waktu makan untuk baca Alkitab dan berdoa, mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Misalnya, ya, saudara biasanya makan snack jam 9 pagi. Udah sarapan nih tadi 7, jam 9 lapar, snack. Jam 9 yang biasanya saudara snack itu, masuk kamar baca Alkitab, berdoa. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk saudara lagi bergumul tentang saudara, doakan saudara. Ya. Saudara lagi bergumul tentang gereja, doakan gereja. Saudara lagi bergumul tentang pekerjaan, doakan pekerjaan. Ya. Jam 12 biasanya saudara makan siang. Saudara nggak makan siang karena saudara puasa. Masuk ke kamar, buka Alkitab, berdoa dan mengucap syukur. Mulai hitung berkat, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih saya masih punya pekerjaan. Terima kasih saya sehat. Terima kasih. Apa yang mau saudara terima kasihkan hari ini? Terima kasih hari ini tiba-tiba saya dapat bonus dari bos misalnya gitu.
Mulai dengan kata Tuhan terima kasih. Itu mengucap syukur. Jam 3 sore, saudara biasanya ngemil, snack. Saudara puasa, saudara tidak ngemil. Saudara masuk kamar, baca Alkitab, berdoa, menyembah Tuhan. Bagaimana caranya menyembah Tuhan? Nggak sulit, saudara. Ucapkan saja semua hal yang Alkitab beritakan kepada saudara mengenai Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah juru selamatku, Tuhan adalah penyediaku, Tuhan adalah pembelaku, Tuhan sanggup mengampuniku, Tuhan sanggup melepaskanku, Tuhan adalah penyembuhku. Begitu saudara ketika saudara berpuasa. Jadi jangan sepanjang hari menahan lapar dan haus. Ya. Tapi saudara tidak baca Alkitab, tidak berdoa. Kalau caranya seperti itu, ketika tukang es krim lewat, es krim walls, saudara langsung ngiler gitu kan. Aduh, pengen makan es krim, langsung terus merasa berdosa. Aduh, mikirin es krim dosa nggak ya? Tapi harus arahkan hati kepada Tuhan. Jam 4 sore biasanya saudara minum teh panas dan pisang goreng. Masuk ke dalam kamarmu. Baca Alkitab, berdoa, lepaskan pengampunan, ucapkan berkat. Siapa yang menyakiti kamu, siapa yang bikin jengkel sama kamu, kamu katakan, Tuhan saya memberkati si ini, saya mengampuni si ini, saya berkati dia supaya sukses, saya berkati dia supaya sehat. Tuhan, bos saya selama ini menindas saya, tapi saya mau berkati dia, Tuhan. Saya mau berkati dia, saya berkati keluarganya, saya berkati perusahaan ini. Begitu saudara orang Kristen kalau berpuasa. Ya, itu puasa yang Tuhan berkenan. Jangan berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi tetap simpan amarah, tetap simpan dendam sama orang. Ya. Udah mengampuni kok, Bu Pendeta, saya udah mengampuni. Bagaimana saudara tahu saudara sudah mengampuni? Bisa memberkati dia enggak? Di dalam hati sudah, tapi di mulut belum bisa. Rasanya masih kaku. Kalau saudara betul-betul sudah bisa mengampuni, saudara bisa mengucapkan berkat untuk dia. Itulah ya, dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, dikasih lagi pipi yang kanan. Janji Tuhan, saudara, kalau kita menjalankan puasa yang sedemikian, ayat 8. Pada waktu itu terangmu akan memancar seperti fajar pagi hari. Ya. Dan pemulihanmu akan bersemi dengan cepat. Kebenaranmu akan berjalan di depanmu, kemuliaan Yahweh akan ada padamu. Itu janji Tuhan. Kalau selama ini saudara dizolimi, saudara dicurangin, Tuhan katakan, pada waktu itu terangmu akan memancar seperti fajar pagi hari. Kebenaranmu akan berjalan di depan kamu. Mungkin kamu selama ini dengan masalah kamu tidak bisa membela diri kamu sendiri. Tapi ketika kamu menjalankan puasa yang seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berkenan, firman Tuhan katakan apa? Kebenaranmu akan berjalan di depanmu. Kemuliaan Yahweh ada padamu. Mungkin selama ini saudara mengalami sakit penyakit. Firman Tuhan katakan, pemulihanmu akan bersemi dengan cepat. Amin. Amin. Ya. Kesembuhan, pemulihan akan menjadi bagianmu. Ini janji firman Tuhan. Ayat 9. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Yahweh akan menjawab. Engkau akan menangis dan dia akan berkata, inilah aku. Janji Tuhan apa? Semua doa-doa kamu Tuhan akan jawab. Ketika kamu menangis sama Tuhan, Tuhan aku nggak kuat lagi. Tuhan bilang apa? Ini aku. Tuhan hadir buat kamu. Ketika engkau menyingkirkan kuk dan tidak lagi mengacungkan tangan dan membicarakan kefasikan, Tuhan katakan, ini aku ada buat kamu. Bukankah itu luar biasa? Tuhan yang menciptakan alam semesta, ya, hanya dengan berfirman. Tapi dia katakan, ketika engkau memanggil aku, inilah aku ada buat kamu.
Ayat 11, janji Tuhan. Yahweh akan selalu memimpinmu dan memuaskan jiwamu di tempat-tempat yang kering. Haleluya. Di tempat-tempat kering bisa cari makan nggak? Enggak. Padang pasir itu mau dapat pohon durian di mana? Nggak ada. Ya kan? Padang pasir itu mau dapat pohon kelapa di mana? Nggak ada. Itu tempat kering. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yahweh akan memimpinmu dan memuaskan jiwamu di tempat-tempat yang kering. Bahkan di dalam situasi masalah, di dalam situasi kekurangan, bahkan kemiskinan, kenegatifan, Tuhan akan apa? Memuaskan jiwamu. Apa kata pepatah itu? Dunia resesi, anak Tuhan resepsi. Ah itu, saudara. Ya. Yahweh memimpin kamu menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara boleh ambil janji Tuhan ini, ya dan amin, menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara sakit tulang apa? Rematik, osteoartritis, osteoporosis, dan segala macam penyakit tulang. Tuhan akan menyegarkan tulang-tulangmu. Kesembuhan atas sakit penyakitmu. Engkau akan menjadi seperti taman yang dialiri air, seperti mata air yang airnya akan terus menjadi berkat untuk orang lain. Dan tidak akan berkekurangan. Ayat 12. Mereka yang berasal dari antaramu akan membangun reruntuhan yang dahulu. Engkau akan mendirikan dasar-dasar bagi banyak generasi. Dan engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang berlubang, yang membetulkan jalan-jalan untuk didiami. Artinya apa, saudara? Saudara akan menjadi berkat dan saudara akan meninggalkan warisan berkat untuk anak cucu. Kenapa? Karena mereka yang berasal dari antaramu akan membangun reruntuhan. Anak cucumu akan menjadi orang-orang yang membangun reruntuhan. Engkau akan mendirikan dasar bagi banyak generasi. Engkau akan menjadi tiang iman untuk keluargamu, untuk anak cucumu. Dan engkau disebut yang memperbaiki tembok yang berlubang. Engkau adalah orang yang menyelesaikan masalah, bukan penyumbang masalah. Bukan troublemaker. Engkau akan disebut yang membetulkan jalan-jalan untuk didiami. Engkau adalah orang yang membawa kesejahteraan bagi bangsa, bagi kota, kesejahteraan bagi banyak orang. Kalau engkau menjalankan puasa seperti yang Tuhan berkenan. Janji Tuhan ayat 14 yang terakhir. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi. Dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Yahweh telah berfirman. Ini Tuhan sendiri yang berfirman. Aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi. Artinya apa? Tuhanlah yang akan memberikan promosi kepada saudara. Tuhanlah yang mengangkatmu. Dan engkau akan menikmati warisan. Membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu. Engkau akan menikmati semua yang baik di dalam kehidupan. Ini adalah janji Tuhan. Mari saudara, belum terlambat. Kalau saudara mau berpuasa dalam masa Prapaskah ini, atau saudara mau menjadikan puasa sebagai bagian dari keseharian saudara, nggak usah tunggu masa Prapaskah. Kalau sepanjang tahun misalnya saudara berpuasa setiap hari Senin, saudara sudah berpuasa 52 hari. Lebih banyak daripada masa Prapaskah 40 hari. Tetapi intinya daripada itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan senang. Saya mau mengakhiri perenungan ini dengan firman Tuhan ini dari 2 Tawarik 7:14.
Kemudian umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara mau ada pemulihan, saudara mau ada pengampunan, saudara mau ada semua yang baik yang mau saudara ingin di dalam kehidupanmu, saudara ingin promosi, saudara ingin kesembuhan, semua. Mari berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan bilang, aku akan dengar kamu dari surga. Doa saya, saudara boleh mengalami firman Tuhan ini. Tuhan katakan, aku mendengar kamu dari surga. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mohon kesian Bapak Gembala bisa memimpin kita dalam doa respon dan doa syafaat. Baik, apakah ada yang ingin didoakan? Kalau dari saya ada. Pertama ya terus berdoalah buat yang sedang mencari pekerjaan. Ya Tuhan berkati supaya mereka yang mencari pekerjaan bisa dapat pekerjaan yang cocok, yang sesuai lah, yang pokoknya. Terus kita juga berdoa buat Dion, teman kita lah, supaya apa? Ya supaya keluarganya ada pemulihan. Itu satu. Kedua, ya doakan skripsinya Dion juga supaya bisa tetap berjalan dengan lancar dan supaya skripsinya itu bisa jadi berkat buat eh, kampus. Nah, dan supaya cepat lulus. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, Sen. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akan naikkan doa syafaat kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pagi ini kami kembali boleh diingatkan prinsip yang penting dari berdoa dan berpuasa, bahwa Engkau tidak melihat atau mengutamakan dari sisi ritualnya, tetapi sejauh mana hati umatmu, hati kami terarah kepada Tuhan. Bukan soal makan minumnya, tetapi bagaimana kami tetap di dalam kehidupan kami berlaku adil, berlaku jujur, tidak menindas para buruh atau karyawan kami kalau kami memilikinya, dan juga untuk mengusahakan keadilan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu dari kitab Yesaya ini, bahwa Tuhan Engkau lebih mengutamakan hal-hal yang ada di dalam batin kami, di dalam perbuatan kami, daripada semua ritual-ritual yang kami lakukan, yang kami anggap untuk menyenangkan. Karena Engkau akan disenangkan ketika kami hidup benar, hidup kudus, hidup saleh, dan juga bersikap adil kepada siapapun yang kami temui. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu, Kau meteraikan di dalam hati kami semua. Saat ini kami mau mendoakan secara khusus situasi di Timur Tengah, perang antara Amerika, Israel dengan Iran, yang juga kami melihat konfliknya semakin meluas. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau mengaruniakan keamanan dan kedamaian, dan juga agar perang ini dapat segera berakhir. Sehingga khususnya orang-orang sipil yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tidak menjadi korban. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu dimanapun, supaya gerejamu tetap
menyuarakan suara kenabian, tetap memberitakan Injil, dan juga mengingat bahwa gereja adalah surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang di atas muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati gerejamu di seluruh dunia, juga yang ada di Indonesia. Kami saat ini mau berdoa untuk saudara kami Dion di dalam penyelesaian skripsinya, kiranya Tuhan menolong agar dia dapat segera menyelesaikan skripsinya. Dan juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi dari ayahnya dan juga situasi di tengah-tengah keluarganya, supaya damai-Mu, berkat-Mu boleh mengalir berlimpah-limpah atas keluarga ini. Nyatakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, buat Shine, Tuhan Engkau buka jalan buatnya, supaya dia dapat mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang bisa menopang kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Dan juga untuk begitu banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan hari-hari ini di seluruh Indonesia, kami berdoa ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua kehidupan kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Apapun yang kami pegang boleh bertambah-tambah. Dan juga anak-anak kami dalam masa studinya, Tuhan Engkau melihat mereka, Tuhan Engkau menyatakan kasih-Mu dan menolong semua anak-anak kami boleh bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan sempurna di dalam tidak hanya secara fisik, tapi secara khusus secara jiwani dan spiritual, dan supaya mereka boleh menjadi orang-orang yang hidup takut akan Engkau. Kami serahkan semua anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, baik yang usia sekolah maupun yang sudah bekerja. Tuhan kiranya memberkati mereka berlimpah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan doa ini tidak dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jika saudara bisa bangkit berdiri, saya persilahkan bisa mengucapkannya sambil berdiri. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum kita menerima berkat dan doa penutup, kita naikkan pujian Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauh rasa terus
menang. Kau Tuhanku penebus, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Kalik semesta.